Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak. Kita akan melanjutkan pelajaran kimia ya, yaitu berkaitan dengan pengelompokan hidrokarbon. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang apa itu hidrokarbon. Ya, Bapak ulang lagi, ciri-cirinya hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom C dan atom H. Dari namanya hidro artinya hidrogen, karbon adalah C ya, atau karbon. Jadi komponen utama dari penyusun dari hidrokarbon adalah atom C dan H. Nah, baiklah, Bapak akan menjelaskan jenis-jenis hidrokarbon ini ya. Jenis-jenis hidrokarbon. Jadi rumus utama dari hidrokarbon adalah ya, kita tulis hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu rumus utamanya adalah CH3 ya, itu rumusnya. Kemudian hidrokarbon ini dibagi menjadi dua jenis ya. Dua jenis. Yang pertama adalah hidrokarbon yang alifatik ya, alifatik. Nah, apa sih hidrokarbon alifatik ini? Rantainya adalah rantai C-nya adalah rantai terbuka. Alifatik itu artinya terbuka. Ya. Terus kalau yang kedua adalah disebut sebagai hidrokarbon jenis siklik ya. Siklik atau tertutup atau siklus ya, berbentuk siklus. Nah, nanti akan kita pelajari sih seperti apa sih yang disebut hidrokarbon alifatik atau siklik ini, yang terbuka dan yang tertutup ini. Nah, untuk yang alifatik atau yang rantai karbonnya terbuka itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang alifatik jenuh ya, alifatik jenuh, ada alifatik tak jenuh ya. Nah, alifatik jenuh ini apa? Ya, berarti ciri-ciri alifatik jenuh yang terbuka, tapi yang jenuh itu adalah ikatannya tunggal. Ya, jadi ada rantai karbonnya ini berupa ikatan tunggal. Contohnya adalah seperti ini. Ya, C, 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 C. Nah, ini satu-satu. Nah, tidak ada yang rangkap dua ya di sini, berarti ikatan antar atom C ini ikatan tunggal, disebut ikatan jenuh. Ya, ikatan jenuh. Contohnya apa? Contohnya adalah alkana ya. Alkana. Nah, seperti itu ya. Kemudian hidrokarbon alifatik ada juga yang tak jenuh. Yang tak jenuh ini adalah yang rangkap ya, ikatannya rangkap. Yang rangkap ini dibagi menjadi tiga. Ini bagi tiga lagi. Ada alkena ya, alkena, alkuna, dan yang ketiga adalah alkadiena ya, alkadiena. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kan kita tahu bahwa ciri-ciri dari hidrokarbon alifatik yang tak jenuh ini, kalau tadi ciri-cirinya ikatannya tunggal satu-satu, berarti yang tak jenuh itu adalah ikatan rangkap, ciri-cirinya rangkap. Jadi ada atom C yang berikatan rangkap. Nah, kalau rangkapnya itu dua, itu sebut alkana. Misalnya gini, satu, ini, ya, nah seperti ini. Berarti ini namanya alkena, karena ada salah satu atom C yang berikatan rangkap dua. Nah, seperti itu ya. Terus kalau alkuna itu rangkap 3, berarti seperti ini contohnya. Ya, contohnya adalah C, 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 1, 2, 3. Nah, ini ya. Itu contohnya. Ada atom C yang memiliki ikatan rangkap 3, itu sebut contohnya alkuna. Terus ada alkadiena, ini berarti adalah ada dua atom C yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Nah, contohnya seperti ini. Berarti ada dua atom C yang memiliki ikatan rangkap 2. Kita tahu bahwa alkena adalah ikatan rangkap 2, tapi kalau ada dua nama sebutnya alkadiena. Jadi seperti itu ya. Jadi ingat, hidrokarbon alifatik itu ya rantainya terbuka. Jadi terbuka itu seperti ini. Nah, seperti ini. Itu dibagi jenuh dan tak jenuh ya. Jenuh itu contohnya alkana, kalau tak jenuh itu contohnya alkena dan alkuna.
dan alkadiena ya, dan masih ada yang lainnya sebenarnya ya. Kemudian untuk yang siklik ya atau tertutup atau siklus, ya, berarti ini atom C-nya membentuk sebuah siklus ya atau tertutup. Nah, contohnya apa? Ini dibagi menjadi dua. Ada yang siklik ya, alisiklik, ada yang aromatik ya, aromatik ya. Yang alisiklik ini gimana? Artinya hidrokarbon ya yang berupa ikatan C-nya tertutup ya, tapi yang memiliki ya alisiklik ini ikatannya itu tunggal ya. Alisiklik ini bagi menjadi dua, maaf ya, bukan hanya tunggal, ternyata bagi dua. Jadi alisiklik jenuh, ada alisiklik tak jenuh ya. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, alisiklik jenuh ini ya, alisiklik jenuh ini contohnya adalah sikloalkana. Sikloalkana ya. Nah, contohnya apa? Berarti ada C, misalnya ada C. Nah, ini ada ikatannya seperti ini ya. Nah, artinya apa? Yang disebut siklik tadi ya, siklik tadi atau tertutup ini. Jadi dia membuat rangkaian tertutup seperti ini. Tapi ini adalah sikloalkana ya contohnya. Yang jenuh karena apa? Tidak ada ikatan rangkapnya. Berarti ini satu-satu semua ikatan antar atom C-nya. Kemudian yang tak jenuh ya contohnya adalah sikloalkena ya. Contohnya sikloalkena ya contohnya. Misalnya ada C gini. Ada yang rangkap 2 di sini ya. Ada salah satu atom C yang rangkap 2. Ini berarti ini yang tak jenuh karena ada ikatan yang rangkap 2. Tapi ini membuat sebuah siklus, maka disebut sikloalkena ya. Kemudian ada juga rantai siklik yang tertutup yang berupa aromatik, contohnya adalah benzena ya. Benzena ini kalau kita lihat rumusnya adalah C6H6 ya. Kalau bentuk ikatan C-nya, atom C-nya adalah membentuk 6 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada ikatan rangkap yang selang-seling antara satu atom C dengan atom C yang lain. Berarti di sini rangkap, ini tunggal, rangkap, seterusnya. Tapi membentuk sebuah siklus. Nah, di sini H-nya ada di sini ya. Jadi C-nya ada 6 jumlahnya, H-nya juga ada 6. Jadi seperti itu. Namanya ini benzena ya. Aromatik, biasanya ciri-cirinya ini menghasilkan aroma ya. Hidrokarbon yang ada aromanya. Nah, jadi bagaimana cara kita misalnya menentukan ya sebuah ikatan karbon atau hidrokarbon itu termasuk alifatik atau siklik. Kemudian kalau alifatik itu termasuk yang jenuh atau yang tak jenuh ya. Kemudian kalau siklik termasuk alisiklik jenuh atau alisiklik tak jenuh atau aromatik ya. Misalnya dari sebuah contoh, misalnya kalau ada seperti ini, contohnya kalau ada seperti ini tentukan dia masuk yang mana. Nah, contoh seperti ini. Nah, rantai karbon ini termasuk yang mana? Alifatik terbuka atau tertutup atau siklik ya? Alifatik atau siklik gitu ya. Kalau kita lihat dari sini ya, dari susunan rangkaian atom karbonnya, kita berarti ini alifatik atau terbuka karena tidak membuat siklus. Nah, sekarang berarti udah kita tulis ini adalah alifatik. Nah, alifatik. Nah, sekarang jenuh atau tak jenuh ya. Jenuh atau tak jenuh, kita lihat. Oh, berarti ada ikatan yang rangkap. Kalau rangkap berarti termasuk yang tak jenuh. Alifatik tak jenuh ya. Tak jenuh. Yang mana berarti termasuk apa? Karena di sini 2 berarti termasuk alkena ya.
alkena. Rumus alkena adalah sini ya. Alkena adalah CN H2N gitu ya. Berarti kita lihat atom C-nya ada berapa? 1 2 3 4 5. Di sini berarti kalau kita tulis adalah C5 H 2 kali 5 10. Berarti atau H-nya ada 10. Nah, ini termasuk dari alkena ya. Nah, alkena. Nah, contoh lagi misalnya, ini kan contoh. Ya, contoh 1. Contoh yang kedua misalnya, ya ini contoh 1. Contoh yang kedua misalnya, yang kedua misalnya tentukan ini termasuk hidrokarbon alifatik atau siklik. Kalau ini misalnya kan 1 2 3 4 5 6. Nah ini ya, tentukan ini termasuk hidrokarbon alifatik atau siklik. Kita lihat dulu, rantainya tertutup, berarti otomatis ini adalah siklik. Siklik ya. Siklik itu kan dibagi dua, ya, alisiklik atau aromatik. Ya, alisiklik atau aromatik. Nah kita lihat sekarang. Ya, ternyata ini adalah alisiklik ya, alisiklik karena kalau aromatik itu kan ada selang-seling antara apa namanya atom C dengan ada ikatan rangkap tunggal, sedangkan ini tidak. Ini hanya rangkapnya ada satu saja di sini, berarti termasuk alisiklik ya, termasuk siklik tapi ini bagian yang alisiklik. Kemudian kita lihat jenuh atau tak jenuh. Nah, berarti lihat ini karena rangkap dua berarti alisiklik tak jenuh. Ya, seperti itu ya. Ini jawabannya, alisiklik tak jenuh. Atau disebut ini sebagai sikloalkena ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu pengelompokan hidrokarbon ya, berdasarkan rantainya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kemudian yang terbuka dibagi menjadi dua, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Yang tertutup dibagi menjadi dua juga, ada yang alisiklik, ada yang aromatik. Kemudian yang alisiklik dibagi dua, ada yang jenuh, ada yang tak jenuh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus selanjutnya nanti Bapak akan membahas tata nama ya. Ini ada pertemuan yang berikutnya. Tata nama alkena ya, alkena. Nah, untuk di SMK ini yang kita pelajari fokusnya adalah kepada yang alkena saja, alkena. Nah, sebagai aktivitas bukti kalian bahwa telah menyimak pelajaran hari ini, silahkan ya subscribe bagi yang belum. Subscribe, kemudian tulis nama spasi kelas di kolom komentar ya, di kolom komentar. Kemudian jangan lupa absen di Google Classroom ya, jangan lupa absen di Google Classroom yang ada di pelajaran kimia. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pelajaran yang berikutnya, yaitu tata nama alkena.